Oke, baik. Berikut bahas terkait codingannya. Untuk yang pertama, style.css. Oke, berikut. Yang kedua, index.html. Seperti berikut. Oke, yang ketiga, result.html. Seperti berikut. Untuk selanjutnya, app.php sebagai berikut. Oke. Oke, ini saya lanjut jelaskan ya. Untuk UI yang awal itu kan ada untuk form inputan user, ada navigasi sederhana, terus juga ada untuk switch placeholder. Jadi ini style CSS ini mengatur baik yang di index HTML ataupun yang di result HTML. Oke, itu untuk selanjutnya terkait dengan HTML ini merupakan tampilan awal ya. Ini tampilan awal, ini index HTML. Yang mana di index HTML ini ada diinputkan untuk logika ketika ada error, maka akan menunjukkan pesan error berupa alert. Ini yang termasuk salah satu templating dari Jinja di Flash, menggunakan persen dan logika ataupun for atau pengulangan atau looping disertai dengan variabel itu. Untuk variabelnya pastinya ada kurung perawai ya, karena di sini mendeskripsikan variabel di HTML seperti itu, kalau di Jinja Flash. Di sini berupa switch radio button ya. Kalau misalkan mau cari IP yang mau dicek reputasinya, pilih ke IP address. Jika yang mau dicek reputasinya, pilih ke domain. Oke, itu ini buttonnya nanti yang ngatur semuanya ini ada di app.py untuk mengatur geraknya kawan-kawan. Misalkan button cek sekarang ini nanti apa arahnya ke tembak API gitu, post ke suatu API itu. Oke, untuk berikutnya untuk resume HTML ini di sini ada pastinya ada judul ya atau metadata dari headernya itu sendiri, baik link atau meta sesuai dari perangkat user, terus ada navigation bar sederhana ya, baik ya tugas backend atau kelompok, terus juga ada navigasi sederhana kembali lagi ke website utama. Di sini ada hasil analisis baik itu API ataupun domain. Jadi ketika search tab-nya atau yang tadi ini berdasarkan radio pattern-nya ini mengarah kemana nanti dia ngebat simpan di search type. Nah, search type-nya ini ketika dia IP maka ditampilkan berupa card ya, card summary dari suatu reputasi IP. Datanya ngambil dari mana? Ngambil dari API dari accuse IPTP. Tinggal di parsing ke JSON karena bukannya JSON ya. Nanti tinggal kalau misalkan ISP tinggal data.isp gitu. Terus kalau misalkan negara country code ya. Kalau di Indonesia itu IT gitu. Sekarang zaman ini termasuk critical, medium, low kayak gitu. Nah untuk batch-nya ngikutin dari masing-masing skor. Misalkan skornya confident-nya lebih dari 50 maka danger misalkan. Nah ini total user yang melaporkan summary-nya gimana. Nanti kita timbulkan ya biar kita gambaran. Misalkan yang sering pakai ya platform ya. Nah, ini. Sekarang zaman 0% dari negara AU itu negaranya tersebut. ISP-nya admit ya.
aturan DNS Microsoft Point. Ini kelihatan nih, ini card ini berupa tabel dan berupa data ya, data dari hasil pendidikan dari API. Ini kelihatan skornya 15, 19, 19, 21. Kategori serangannya, maaf, kategori serangannya. Ini untuk apa? Alasan di reportnya itu kenapa? Misalkan lagi melakukan SQL injection atau lagi mau nembus kernel atau lagi mau nyoba bypass SSH gitu itu kelihatan. Siapa yang lapor, dia yang masih masih reason, reasonnya apa? Gitu. Ini untuk yang IP. Kembali lagi ke coding ya. Nah, di sini tadi tinggal disesuaikan ya untuk search type-nya berupa IP atau domain. Nah, misalkan ketika IP, maka yang diparsing adalah JSON dari balikan abuse IPTP. Tinggal disesuaikan dengan card. Data ini tinggal disesuaikan baik itu card, summary, ataupun berupa tabel. Oke, jika tidak, maka karena ini ada ya, ketika ketemu, maka tadi itu laporan, ketika tidak, maka ini bersih. Gitu. Misalkan kan set tab-nya domain, maka nembaknya post ke dari virus total, API-nya dari virus total. Jadi kita cuma kita kasih warna warna kayak merah, orange, hijau untuk mendeteksi atau memberikan kesan visual yang lebih memudahkan user UI friendly lah. Biar kalau misalkan merah berarti emang kategori berbahaya sekali untuk website ini untuk dibunyiin. Entah itu phishing atau yang lain. Untuk yang orange itu masih abu-abu, masih mencurigakan. Apakah statusnya benar-benar dicurigai atau memang masih masih perlu ditelaah lagi. Gitu. Biasanya itu yang casus di sini tipe-tipe yang website yang baru up, misalkan. Atau yang website yang aman, maka nanti ada parameter berapa skornya untuk yang aman. Berarti ini layak untuk aman untuk kita lakukan searching atau browsing di website tersebut. Nah, di sini ketika sudah post ke API dari Virus Total, maka ada rinciannya. Yang biasanya kalian lihat di Virus Totalnya langsung itu kan ini. Nah, kalau di Virus Totalnya langsung kan seperti ini. Bisa file, URL, atau source. Kalau kita membatasinya menggunakan URL. Misalkan bca.go.id. Nah, di sini kan community score-nya 0 ya. Berarti ini memang webnya bersih. Clean. Kalau di sini bahasanya clean, Kak. Di bahasa kita karena bahasa Indonesia ya, kita pakainya aman. Gitu. Kita coba lagi, kita pakai domain, BCA ya. Kita hapus saja salah tanda klik. Nah ini, aman. Kalau di situ kan clean ya, bersih ya. Nah ini status analisisnya, clean. Android belum di-edit. Tuh. Oh ya, ini PT vendor nih yang terkenal nih. Lianfeng, PT vendor, ya. Untuk antivirus antivirus yang terkenal. Oke, itu untuk bagian dari result ya. Di sini pastinya ada proses looping, pasti gitu. Karena kan data dari JSON kan nested ya. Nested itu bertingkat. Nah, dari bertingkat itu kita looping data-datanya. Kita katakan mapping itu satu. Jadi dari looping, sekarang di sini kan ada dua data ya, baik itu engine ataupun result. Data terakhir, analisis terakhir, analisis terakhir. Yang tadi kita ambil dari sampel data analisis terakhir. Nah, nanti dari analisis terakhir, kita kategori kita pecah lagi
Dari engine ini ada bagian kategori, ada bagian yang lain. Misalkan kalau misalkan bersih, maka dia nanti otomatis langsung ke clean atau unread. Tuh. Oke, ini templating dari jinjanya pasti ada pakai diawali dengan kurung perawat dan persen di situ. Kalau misalkan dia pakai if, jangan lupa nanti and if. Kalau misalkan dia pakai for and for untuk metodenya. Ini and if ya. Oke, itu untuk program dari isi tampilan usernya. Untuk di program backendnya atau logikanya seperti ini. Jadi kita input input dulu ya. Ini karena untuk demo aja, jadi nggak terlalu saya khawatirkan terkait API nanti bisa di-generate ulang lagi. Jadi untuk penanganannya ya, rootnya yang diizinkan metodenya ada dua, get dan post. Jadi untuk form inputan dari user itu pasti post ya. Jadi ada kita kasih ID target input dan juga set type. Jadi kalau misalkan set type-nya IP, maka yang ditembak adalah API dari hapus IPTP yang versi 2. Semisal nanti yang diambil domain, maka tulis total yang ditembak. Gitu. Targetnya ini karena ini tadi milihnya domain, nah, nanti langsung ke domain. Nah, di sini itu dia berupa query string ya. Kalau query string itu nanti kayak tanda-tanda ini ya. Terus sebenarnya IP address ini teman-teman. Nah, ini. Itu query string itu. Nah, cuma ini dipecah. Sebutnya seperti ini. Jadi kalau misalkan yang ini, yang virus total, cara untuk komunikasi dengan API-nya dengan memberitahu di tambahan header. Oh ini saya API-nya taruh di header gitu. Nanti responnya responnya ini nanti dikirim ke UI atau front end. Nah nanti di front end-nya tadi nanti akan dilakukan parsing. Tuh. Ya, di untuk yang virus total lebih simpel ya, karena dia cuma URL yang dituju atau endpoint URL-nya dan juga ditambahin header. Tapi yang untuk IP habis TP ada penambahan query string, baik itu IP address target, maksimal umur yang dilaporkan, terus juga bisa menampilkan hasilnya di third position. Itu. Terjadi ketambahan application JSON. Oke, itu untuk program utamanya yang app.py. Nah, ini untuk deployment ya, seperti ini tidak disarankan ya. Ini hanya untuk di, development, yang bukan di development, bukan di production. Karena kalau ini kita nanti pakai Unicon atau apa gitu untuk supaya up ke production. Ini untuk perkuliahan supaya mudah untuk ketika ada yang langsung ditangani ya kita pakai yang mode development. Nah di sini saya menggunakan Cloudflare Tunnel ya supaya bisa up di domain yang saya miliki biar lebih enak daripada hasil dari bawaan GitHub. Kalau tipe gitu formatnya adalah nama dari Codespace terus aplikasi itu running di mana lalu kita update. Dan ini pun nyala kalau aplikasinya di running. Kalau misalkan nggak di running juga mati. Nah di sini Cloudflare Tunnel ini fungsinya sebagai reverse proxy. Jadi ini sama ini itu saling terkaitan. Kalau misalkan kita lihat di ininya ya, di recordnya, ini berupa tab-nya berupa tunnel.
Itu. Misal nanti mau buat API key, tinggal kita klik aja, create di hapus IPTP, tinggal klik ke masing-masing akun. Nah, nanti tinggal kita pas IP-nya ditaruh di codingan dari app.py. Ya, seperti itu cara satu contohnya untuk gimana caranya kita menanamkan API key ke suatu program Python Flash. Di sini program utamanya adalah app.py, bisa masing-masing bisa punya nama program sendiri, yang misalkan main.py atau apa gitu. Bebas, yang penting ketika di running itu disertakan ini, disertakan app.run. Kalau mau tebakan ini masih di lingkungan development ya, ini tebaknya true, hostnya listen to any ya, dia bisa ke localhost, ke IP endpoint terbang akhir dari Podespace ini kan. Ini kan pakai Java Podespace, nantinya di sini. Kalau listen portnya masih di port yang bawaannya flash. Oke, sekian untuk penjelasan dari codingnya ya. Jadi ini sudah memenuhi dari yang diminta di requirement tugas. Ada card, ada data, ada navigasi sederhana, ada deskripsi, ada tutur halaman, ada logging data, gitu. Sudah memenuhi semua. Menggunakan API public, kita menggunakan dua API public sekaligus. Sekian dari kelompok 9. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas? Yep. Halo. Ya, Halo. bentar.